Bahkan mungkin ini bisa jadi satu-satunya yang sudah pada posisi sekarang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, maka Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu, kemudian gedung sekolah baik SMP maupun SMA secara resmi pagi siang hari kita Selamat pada Pak Kiai Muhammad Soflan. Terima kasih sekali Pak. Bapak sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membangun Bengkulu. Dan saya kira memang pembangunan lembaga pendidikan berkelas seperti ini Pak, di Bengkulu masih terbatas. Bahkan mungkin ini bisa jadi satu-satunya yang sudah pada posisi sekarang. Pemerintah saja sekarang belum ada. Ya, yang kita mendeklir, memberikan stempel kira-kira begitu kan, bahwa ini sekolah kita internasional, sekolah kita konsepsinya terpadu. Artinya justru dimulai dari pihak penyelenggara pendidikan swasta sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Maka sekali lagi terima kasih Pak Samlan, bangun terus semangat ini, kita bersinergi secara bersama-sama agar apa? Lembaga pendidikan di Bengkulu bisa berkembang dengan baik. Kalau anak-anak sekolah bisa di lingkungan Persugi Bengkulu, saya Pak Samlan mengatakan, Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Internasional Islam Terpadu, Robbani, khusus putri Pak Kiai Haji Muhammad Salim, beserta seluruh tenaga pengasuh atau tenaga pendidik, pimpinan-pimpinan dan pengurus yayasan. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, para orang tua wali murid atau wali santri, anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, yang sekarang akan diwisuda, baik itu berlevel kelas SMP, Pak Samlan ya, kelas SMA juga ada ya? Belum? Iya kan? Artinya kelas 9 kalau sebenarnya, kelas 12. Kemudian hadir di tengah-tengah kita sekalian, ini sesepuh Bengkulu, tokoh kita, Pak Asnawi Alamat, kemudian anggota DPRD Kota Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman awam media yang kami banggakan. Tentu kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita dipertemukan dalam acara wisuda. Kalau hadir acara wisuda seperti ini Bapak sekalian, memang suasana perasaan hati kita itu bercampur aduk. Ada rasa bahagianya, ada rasa harunya, ada rasa bangganya juga ada, rasa syukurnya ada, dan sedihnya juga ada. Maka Bapak itu terharu. Nah, itu wajar sekali. Dan memang suasananya akan terbentuk seperti itu. Karena memang perjuangan menuntut ilmu itu sesungguhnya adalah perjuangan yang keras dan membutuhkan kesungguhan yang luar biasa agar berhasil. Kalau tidak dilakukan dengan kesungguhan dan perjuangan yang luar biasa, maka menuntut ilmu itu kesannya biasa-biasa saja dan hasilnya juga biasa-biasa saja. Jadi kalau sudah bisa tadi menangkap bagaimana keharuan suasana hati Bapak sekalian, saya datang lihat suasana lingkungan pesantren kita. Maka poin yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada jajaran pengurus pesantren, tenaga pengasuh dan pendidik, dan orang tua. Karena mengapa Bapak sekalian? Konsepsi lembaga pendidikan itu akan terwujud dengan baik tidak saja hanya penyedia jasa lembaga pendidikannya, tapi juga peran orang tua.
Dan yang lebih penting dari itu tentu semangat dan motivasi dari anak-anak kita yang siap memang mengasingkan diri untuk menuntut ilmu dengan segala kesulitan yang dihadapi. Itu harus terjadi. Kalau tidak demikian ya tidak akan berhasil. Nah, kemudian yang kedua, ini secara khusus pondok pesantren kita ini posisi kelasnya itu internasional dan sebutannya terpadu. Artinya memang ada keterpaduan antara isu-isu kekinian tentang keislaman, perkembangan ilmu pengetahuan, itu terpadu, ada semua di sini. Yang mungkin boleh diwujudkan dalam bentuk penguasaan bahasa. Itu yang mungkin yang paling bisa kita tangkap sekarang. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, sehingga lulusannya bisa tampil dalam kelas internasional. Dan pemahaman keilmuannya juga lengkap sekali. Ya, tidak hanya cukup menghafal Al-Quran, paham isinya, tapi juga punya kemampuan mengenali lingkungan. Ini juga penting sekali ya. Maka apa yang Bapak sampaikan tadi, saat di sini digembleng dengan skala kedisiplinan yang tinggi. Saat keluar sedikit dari pintu gerbang sekolah, nah kadang-kadang anak bisa teruji tidak kekuatan mentalnya untuk mengenali lingkungan yang berbeda. Ya, untuk mengenali lingkungan yang berbeda. Sekaligus dia mampu nggak memfilter dirinya. Nah ini kan juga proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Dan anak-anak memang belajar itu nggak ada batasnya terus. Ya, setelah lulus pun mereka harus terus belajar karena yang dihadapi problem persoalannya itu tidak satu dan tidak tunggal sekalian. Maka dari itu yang kedua yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, selamat. Saya bangga. Rasa haru saya juga luar biasa menyaksikan tampilan MC-nya, tampilan hiburannya, cara anak-anak kita menyampaikan sambutan, kemudian tadi capaian-capaian prestasi di sekolah kita sekalian. Ini luar biasa yang anak-anak kita dapatkan. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian. Namun catatannya anak-anak sekalian, prestasi itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Jangan pernah merasa puas dengan capaian yang ada sekarang. Dan jangan pernah anak-anak sekalian sudah merasa lulus sempurna di sekolah ini. Jangan sekalian. Karena tadi di luar itu situasinya itu berbeda. Yang kita hadapi permasalahan jangankan di luar lingkungan kita, di dalam rumah tangga kita sendiri, Pak, persoalannya banyak yang sangat berbeda dengan lingkungan pesantren. Ya, dengan lingkungan pesantren. Maka anak-anak yang betul-betul jadi juara, jadi pemenang hebat itu sekalian, itu yang betul-betul teruji. Ya, teruji. Jadi ilmunya itu betul-betul mampu membimbing dia. Ya, amalan-amalan ibadahnya itu mampu betul memfilter, melindungi dirinya. Itu akan seperti itu. Dia boleh mengenal lingkungan yang rusak, kenal teman-teman yang nakal, boleh dia kenal, tapi dia tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh. Dia tahu bagaimana menempatkan dirinya. Itu baru berhasil. Baru berhasil. Orang Bapak sekalian kalau dalam berada lingkungan yang baik, ya semua orang bisa baik. Tapi ketika nanti keluar dari lingkungan seperti ini, dan kita tidak pasti akan bersentuhan. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Tidak mungkin hidup sendiri. Maka pesan saya buat anak-anakku sekalian, sekali lagi, ya, hafalan Al-Qur'annya jaga terus dan ditingkatkan terus. Pemahaman ilmu agamanya tadi didalami terus. Ya, amalan-amalannya disempurnakan terus. Dan lebih dari itu, ya, harus mampu menghadapi semua ujian, persoalan, permasalahan di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, agar anak-anakku sekalian tidak kecewa, tidak frustasi. Karena kenapa berbedanya dengan lingkungan ini yang saya hadapi? Sehingga apa? Dia tidak bisa memberikan warna kepada lingkungan. Ya, tidak bisa mengajak orang lain untuk sebagaimana yang adik-adik anak-anakku sekalian dapatkan ketika di bangku. Nah, orang tua, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua pada saat ini memang harus mampu membimbing. Nah, membimbing seperti ini tidak harus dengan pendidikan, tapi memang suasana keluarga kita lagi komunikasi. Ya, itu yang penting sekali. Belum tentu orang berpendidikan doktor sekalipun yang membangun komunikasi dengan baik dengan anak-anaknya sekalian. Teruji dia, pulang dari pesantren dia cerita secara terbuka apa persoalannya, ya, tahu persis. Nah itu berhasil kalau begitu sekali. Tidak ada sekat,
ya, antara anak dengan ibunya terutama, apalagi anak perempuan. Nah, kalau ini bisa kita tangkap dengan baik, persoalan-persoalan bisa kita selesaikan sekali. Dan prestasi anak kita akan terus meningkat, buktikan sekali. Dan anak-anak akan lebih bermanfaat sekali lagi ketika dia terbuka dengan lingkungannya. Tidak mungkin anak-anak kita pulang keluar lulus dari pesantren dia mengurung diri di rumah, tidak berinteraksi dengan tetangga, tidak berteman dengan teman lingkungan sebayanya, dengan keluarga kita yang warnanya belum tentu sama, Pak. Nah, maka sekali lagi situasi seperti itu yang harus kita bangun di lingkungan keluarga kita. Dan terus saya ucapkan selamat kepada Pak Kiai Muhammad Samlan. Terima kasih sekali, Pak. Bapak sudah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk membangun Bengkulu. Dan saya kira memang pembangunan lembaga pendidikan berkelas seperti ini, Pak, di Bengkulu masih terbatas. Bahkan mungkin ini bisa jadi satu-satunya yang sudah pada posisi sekarang. Pemerintah saja sekarang belum ada, ya, yang kita mendeklir, memberikan stempel kira-kira begitu kan, bahwa ini sekolah kita internasional, sekolah kita konsepsinya terpadu. Artinya justru dimulai dari pihak penyelenggara pendidikan swasta sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Maka sekali lagi terima kasih Pak Samlan, bangun terus semangat ini, kita bersinergi secara bersama-sama agar lembaga pendidikan di Bengkulu bisa berkembang dengan baik. Kalau anak-anak sekolah bisa di lingkungan persegi Bengkulu saja, Pak Samlan mengatakan, Pak Gubernur, sekarang sudah mulai berkurang orang Bengkulu ini kalau memasukkan anaknya ke pesantren yang di luar Bengkulu. Kalau dulu kan cuma lari ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kan begitu kan, ke Jawa Barat. Sekarang mulai berangsur-angsur. Dan memang animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama sekalian, ini makin meningkat. Memang Pak Samlan saya beberapa kali kunjungan bermalam di Bengkulu Utara, kemudian ke Muko-Muko. Ada beberapa sekolah umum, ini Bu Ustazah, yang tutup sekarang. Di Muko-Muko itu tutup, Pak. SD, SMP itu tutup, Pak. Tidak ada siswanya. Ya, SMP umum. Ada yang SMP di Muko-Muko itu dibangun dari bantuan Australia. Bagus sekali gedungnya. Tutup sekarang. Tutup. Karena semua siswa di kampung itu tadi dia cari sekolah Islam terpadu. Dia masuk pesantren. Nah, ini sekali lagi sebuah perubahan yang sangat baik. Mulai timbul kesadaran masyarakat kita bahwa menuntut ilmu agama dengan tidak meninggalkan ya pengetahuan-pengetahuan umum dan kepentingan-kepentingan duniawi itu ternyata memang harus kita mulai. Ini harus kita dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, ya, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Maka sekali lagi terima kasih dengan Pak Samlan beserta seluruh staf jajarannya. Tentu pemerintah Provinsi Bengkulu betul-betul merasakan kehadiran ya yayasan seperti ini dalam mendorong pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Sekali lagi buat anak-anakku semua, teruslah belajar. Ilmu itu tidak ada batasnya, prestasi itu juga tidak ada batasnya. Teruslah menjadi orang yang betul-betul berilmu dan menerapkan amalan itu dengan baik. Saya kira itu hal yang kami sampaikan. Kalau ada yang kurang pas, kiranya itu diikhlaskan. Kepada Bapak Ibu sekalian, bersyukur Pak. Senang sekali apalagi anak-anaknya sudah hafal 3 juz, ada yang hafal 4 juz, ada yang 7, dan yang paling tinggi itu 21 Pak. Itu dia pesantren yang putra, yang laki-laki, Pak Samlan tadi sudah beberapa itu menghafal betul. Ya, khatam Pak ya, hafal 30 juz Pak. Ini luar biasa sekali ya. Sekali lagi luar biasa. Selamat, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sebagai penutup, saya perlu menyampaikan terkait dengan informasi wabah COVID. Ini sekilas tetap saya sampaikan. Jadi menghadapi situasi wabah ini, memang kita harus betul-betul menempatkan ya sikap dan perilaku yang proporsional. Di satu sisi kita yakin nih Pak, dalam diri kita, yakin betul di diri kita sekalian, bahwa yang memberi sakit dan kesembuhan itu Allah. Ini kunci betul itu Pak. Yang memberikan sakit dan kesembuhan itu Allah. Tidak ada. Ya kan, kalau meminjam istilah Pak Samlan, nggak mungkin satu lembar daun kering itu jatuh ke bumi kalau Allah tidak mengizinkan, apalagi sakit. Nah, namun di sisi lain juga harus maksimal. Ini orang berilmu sekolah. Kita ini orang berakal, orang berilmu. Orang berilmu itu siapa sekalian? Yang bisa menggunakan akal pikiran itu dengan sehat. Ya? Maka dengan menggunakan akal rasional kita yang sehat, ikuti pesan-pesan pemerintah agar kita terhindar dari ya? Jangan main-main ya? Menghadapi wabah COVID-19 ini. Kalau disuruh cuci tangan, ya cuci
juga kan sehat. Pakai masker kita pakai. Tapi pesan saya, walau masker ini Bu, itu semuanya saya pesan kepada sekalian. Kalau pakai masker, kalau dipakai benar sempurna. Kalau lepas juga sempurna. Iya betul sekalian. Nah ini penting sekali, apalagi kita tampil di muka umum. Sekali kalau dipasang sempurna, kalau dilepas sempurna. Jangan masangkan masker di sini. Iya, sangat mengganggu dari sisi kesehatan dan mengganggu dari sisi estetik. Lihat sekarang foto-foto kita sangat tidak menarik Pak, lihat ya. Orang pakai masker, pakai cumek semua. Betul. Jadi cepat respon. Kita kan orang terdidik. Kalau pasang. Kalau lepas. Karena kalau sudah di sini tuh Pak, ini nggak tahu lagi kumannya tuh kayak apa tuh Pak. Berarti dipasang lagi 2-3 kali tuh. Copot pasang. Ya. Nah ini penting, walaupun sederhana. Ya. Nanti kalau maskernya hitam masih mending dipasang di sini pakai jenggot. Kalau dalam foto. Kalau maskernya hijau coba kebayang. Nah ini penting, kalau walaupun sederhana jangan sampai karena musim pakai masker ini suasana tampilan kita tuh agak aneh-aneh. Ya, karena sekali lagi ini lembaga pendidikan teratur, tertib, terarah. Ya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih Pak Samlan dan kawan-kawan Ustadz jajaran, pada orang tua wali murid dan anak-anak sekalian, selamat dan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم أحييكم وبالأشواق